Saya sebagai rakyat, saya berhak marah loh. Melihat ujung-ujungnya ya, kasus ijazah ini kok semakin sepertinya terjadi pengkhianatan, terjadi pembohongan terhadap kami, rakyat Indonesia yang punya negeri ini. Dan sedihnya, pengkhianatan itu didukung oleh aparat negara yang sekarang pun masih menjabat. Jadi sebagai Pak polisi, institusi polisi, apakah kalian memang terlibat di balik ini atau tidak? Itu tergantung dari bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini. Saya sebagai rakyat, saya berhak loh, saya marah, saya berhak, saya kecewa. Karena selama 10 tahun, apa yang kalian bohongi itu adalah hidup kami, nasib kami, dan membuat negeri ini berantakan dan akhirnya negara ini menjadi negara yang banyak hutang dan carut marut, yang sistem pun dirusak. Tapi dengan segala macam ini, ya memang mungkin kemarin ini selama 10 tahun itu memang kita dipimpin oleh presiden yang tidak punya capability-nya. Jadi sekarang saya menuntut pada Bapak institusi polisi untuk cepat menyelesaikan masalah ini dan terang benderang, secara adil, jurdil, dan transparan. Kami berhak tahu loh, karena kami di sini tidak gratis, Pak. Kami di sini membayar pajak yang mahal. Pajak dari rakyat untuk apa? Untuk menggaji para aparat negara. Ya, salah satunya itu adalah itu. Jadi tolong Pak, jangan lagi mengkhianati kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu. Kami hanya ingin menegaskan kepada Mabes Polri bahwa tolong bersungguh-sungguhlah dalam menyelesaikan masalah laporan kami, ijazah palsu atau dumas kami. Jadi sampai kapanpun ketika permasalahan ini tidak kunjung diangkat atau tidak tidak disikapin, kami akan tetap terus datang, terus kejar sampai dimanapun berada. Mau di PTS kan, mau di apaan, kami akan tetap urus. Kemungkinan juga setelah kami mungkin yang memang saat ini usianya udah pada uzur, tidak akan pernah padam. Di belakang kami masih banyak ribuan pemuda atau orang-orang yang mempunyai jiwa seperti kami, ingin menegakkan keadilan, ingin membuktikan bahwa mantan presiden RI yang ke-7 itu memang betul-betul ijazahnya palsu. Jadi kami walaupun tidak membawa bukti sampai 500 lebih ya Pak Rizal, cukup dengan bukti yang puluhan, tetapi itu real. Bukti itu fakta real, bukan bukti buat-buatan, bukan bukti apapun dimasukkan sebagai bukti. Intinya itu, sekali lagi kami tekankan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Dumas kami tolong disikapin, tolong bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan semua dumas-dumas masyarakat. Jangan tebang pilih, jangan ketika ada orang yang berkuasa baru datang langsung diperiksa, langsung besokannya terus kami beberapa hari kemudian para Dumas malah jadi terlapor. Yaitu saya rasa dari kami cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah catatan-catatan yang telah disampaikan. Intinya adalah bahwa kami masih percaya kepada Mabes Polri untuk bisa melangkah atas temuan-temuan hukum, indikasi-indikasi hukum, untuk bisa menegakkan hukum secara benar, adil, dan transparan. Yang kedua, hari ini mungkin kita bisa meningkatkan O tambahan dari 3O, asalnya Joko Widodo, kemudian Pratikno, Eko Sulistyo, sekarang tambah Paiman Raharjo. Saya kira ini ada 4 orang yang harus difokuskan dan dikejar kaitannya dengan pasar pramuka, yaitu Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Paiman Raharjo. Mudah-mudahan sekali lagi Joko Widodo, Pratikno, Eko Sulistyo, dan Paiman Raharjo.
akan terbukti ijazah Joko Widodo itu palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.